Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah salat maghrib, kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita di bahasan akhir dari pembahasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di pembahasan akhir ini pembahasan tentang manhaj, yakni bagaimana ahli sunnah di dalam beragama secara umum juga beramal secara khusus. Pada pembahasan yang lalu kita jelaskan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa metode ahli sunnah wal jamaah adalah ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Beritiba kepada asarnya Rasul, jejak langkahnya Rasul, petunjuknya Rasul, lahir dan batin. Batin ini dalam keyakinan, lahir dalam amalan. Dan pada pembahasan yang lalu juga kita sudah jelaskan tentang macam-macam asar Rasul atau petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang disandarkan kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perbuatan yang berkaitan dengan ta'abbud, berkaitan ibadah, maka wajib kita mengikuti. Yang kedua, perbuatan yang berkaitan dengan hal yang kebetulan Rasul kerjakan dan tidak bermaksud ibadah, maka ini tidak perlu kita untuk mengikutinya. Seperti Rasul SAW ketika berangkat ke Mekah untuk haji umrah, ya, di mana Rasul buang hajatnya, di mana Rasul makan, kalau ada restoran mana Rasul makan. Tidak usah sekarang kita ikut-ikutan. Buang hajatnya Rasul di mana? Karena itu hanya kebetulan saja. Rasul berteduh di bawah pohon apa namanya sekarang, nggak usah kita untuk mengikutinya. Nah, itu yakni perbuatan yang sifatnya kebetulan. Yang ketiga, perbuatan Nabi yang sifatnya adat, kebiasaan. Nah, adat kebiasaan. Adat kebiasaan ini para jamaah seperti Nabi memakai sorban, ya, atau baju atau sendal dan semisal, makan minum. Maka ini ada dua sisi. Kalau dari sisi ibadah, dari sisi yakni secara perinciannya, ya, seperti makan dengan tangan kanan, tidur dengan menghadap ke lambung kanan, ini ibadah. Tapi dari jenis secara global dia makan, minum, tidur, adat, pakaian orang Arab, ini tidak kita mengikutinya. Pakaian Nabi SAW. Bahkan dulu rambut Nabi itu berjamaah belah dua begini. Nah, siapa yang mau niru sekarang? Belah dua begini sisirannya. Nabi, tapi ganteng Nabi, walaupun kalau antum belah dua gini culun. Nabi ganteng karena rambut beliau panjang. Lah antum pendek begini belah dua, yuk kayak Jojon. Jadi jangan, kok belah dua jelek? Enggak, Nabi ganteng. Karena dan demikian dulu orang Arab begitu, rambut pada panjang. Ini sifatnya ada cuma. Nah, yang keempat, perbuatan Nabi yang sifatnya adalah al-jibillah. Al-jibillah seperti makan, minum dan semisal. Maka hal ini adalah dari satu sisi bisa ikuti, dari sisi tidak harus kita mengikuti. Seperti selera Nabi, ya. Nabi seleranya seperti kambing, seperti labu dan semisalnya. Ya, itu seleranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma juga. Nah, antum yang tidak suka kurma jangan sampai dianggap tidak sunnah Nabi, tidak ikut Nabi lah. Atau antum harus makan labu tadi, tidak. Nah, itu dalam kaitan dengan tabiat. Nah, sekarang berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala kita baca saja. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa tiba'u sabilis sabiqina al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Ya. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama mengikuti jalan as-sabiqin. Ini orang-orang yang mula-mula, as-sabiqin, al-awwalin. Dalam hal apa?
bermula-mula mereka, para jemaah sekalian, ada dua pendapat dari kalangan para ulama. As-sabiqin di sini yakni ilal a'mal as-salihah. Yang pertama, bermula-mula itu mereka dalam hal beramal saleh. Ini para sahabat itu, Muhajirin Ansor itu, kalau beramal mereka selalu berlomba-lomba, bermula-mula mereka, tidak berlambat-lambat. Yang pertama. Mana yang kedua, yakni asbaq al-ummah ilal Islam. Maksudnya yang mula-mula di sini bukan amal, tapi mula-mulanya dalam masuk Islam. Tapi dua-dua ini, dua sifat ini ada pada mereka Muhajirin dan Ansar. Jelas ya jemaah? Nah, inilah derajat kedua. Pertama ittiba kepada sunnah Nabi, yang kedua ittiba kepada Muhajirin dan Ansar. Apa yang ditemui oleh Muhajirin dan Ansar. Nah, kemudian perkataan Ibnu Taimiyah berikutnya, wa tiba' wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti para Muhajirin dan Ansar, kemudian diperintah mengikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khalifah yang 4. Ini berdasarkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah sekalian, kita berpegang dengan petunjuk para sahabat itu. Satu, para sahabat secara umum, Muhajirin dan Ansar, ya. Yang kedua, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan berpegang kepada seluruh sahabat secara umum, Nabi mewasiatkan agar kita berpegang kepada khalifah yang 4 secara khusus. Nah, di sini. Maka di sinilah faedahnya. Ya. Maka Syekhul Islam mengatakan mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar dan mengikuti khalifah yang 4 ini sebagai wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati siapa? Khulafai rasyidina al-mahdiyyin min ba'di. Khalifah yang rasyidin, al-mahdiyyin. Taib, al-mahdiyyin yakni para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-mahdiyyin yakni mereka yang telah mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan tidak tersesat. Jadi khalifah yang 4 ini digelari. Maka kita harus iman dengan hadis-hadis ini. Walaupun Ali sama Muawiyah perang, tetap mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Bagaimanapun juga mereka ahlul jannah. Maka tidak layak kita untuk ikut mencerca, mencaci, mencela mereka yang berperang tadi. Ya. Karena Allah memuji, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada umatnya, pada sahabat-sahabat tersebut. Nah, para ulama membagi tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada 3 bagian. Ya. Yang pertama ar-rasyid. Rasyid ini siapa mereka? Orang alladzi arafal haqqa wattaba'ahu. Ar-rasyid artinya orang yang mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Turun yang kedua, ghawin. Ada derajat yang ketiga yaitu dhalun. Dhal itu alladzi lam ya'rif al-uliyah. Kalau ghawin itu enggak mengerti kebenaran sama sekali. Kalau ghawin itu apa? Mengerti kebenaran namun tidak mengikuti. Kalau dhal, itu seperti yang Allah sifati orang-orang Nasrani di dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdub ghair, yakni orang Yahudi itu ngerti kebenaran namun tidak mengikuti. Itu Yahudi. Kalau Nasrani tidak mengerti sama sekali tapi rajin amal. Sesat namanya, dhalun. Jadi ada rasyid, ada ghawin dan ada dhalun. Nah, apa wasiat Nabi kepada umatnya? Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnah, berpegang dengan tangan.
Lalu dikuatkan dengan wa'addu 'alaiha, gigitlah dengan nawajid, gigi geraham. Ini menunjukkan kinayah atau ungkapan untuk menunjukkan kuatnya dalam berpegang. Menunjukkan berarti akan banyak godaan orang yang berpegang sehingga harus kuat. Kalau tidak kuat akan lemah, akan tergelincir. Di akhir zaman berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Maka tamassaku ini dengan tangan, tamassaku biha, wa'addu 'alaiha binawajid, gigit dengan gigi geraham. Ini menunjukkan kuatnya. Lalu Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati atau jauhi kalian oleh kalian perkara yang diada-adakan umur dalam agama. Nah, ini wasiat yang sangat penting yang selalu disampaikan Nabi tentang menjauhi bid'ah para jemaah. Bid'ah. Kata Nabi, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Dan konsekuensi orang berbuat bid'ah para jemaah, konsekuensinya di situ terkandung beberapa kerusakan, keburukan. Di antara yang pertama, orang yang berbuat bid'ah itu adalah, ini konsekuensinya berat sekali, jemaah. Makanya bid'ah itu sangat diwanti-wanti sekali oleh Nabi. Yang pertama, takdzibullah, mendustakan Allah. Orang berbuat bid'ah itu seolah mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, karena di Quran dikatakan agama telah apa? Sempurna. Lah kalau muncul ada tambahan dan merasa boleh menambah-nambah, berarti mananya agama belum sempurna. Konsekuensinya berarti mendustakan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang kedua para jemaah, al-qadhu fi Rasulillah. Konsekuensi bid'ah itu adalah menghina Rasulullah. Bagaimana bentuk menghina? Ittahama bi'adami ikmalir risalah. Berarti menghina Rasul dari sisi berarti Rasul ini tidak menyampaikan. Ya, bid'ah itu kan Nabi tidak kerjakan, Nabi tidak contohkan, Nabi tidak perintahkan. Lalu kita melakukan hal tersebut berarti seolah-olah Nabi menyembunyikan perkara ini. Dan itulah perkataan Imam Malik. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik, siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama lalu memandang boleh, baik, bagus, enggak masalah, maka sungguh dia telah berkonsekuensinya, yakni telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Kenapa kata Imam Malik? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman. Lalu Imam Malik membawakan dalil surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Konsekuensi buruk dari bid'ah juga adalah al-qadhu fi asy-syari'ah, yang mencela juga syariat. Ya, berarti syariat itu ada yang kurang sehingga dia harus tambahkan. Syariat ini kurang, tidak sempurna. Ya. Wa annaha naqisah, syariat ini berarti kurang. Nah, sementara orang atau ahli bid'ah tersebut, ya, ahli bid'ah tersebut yakni menganggap ini bagian dari syariat untuk menyempurnakan. Ya. Yang paling bahaya dari bid'ah para jemaah adalah bid'ah itu bentuk menyekutukan Allah dalam membuat syariat. Ini bahayanya. Allah berfirman, am lahum syuraka, apakah mereka itu membuat sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad din. Syara'u, kata Imam Ibnu Jauzi, ibtada'u. Syara'u, mereka membuat syariat, jadi mereka mengada-ada dalam agama. Malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan Allah untuk mengada-ada syariat tersebut. Yang berhak membuat syariat siapa berjamaah? Allah dan Rasulnya. Ya, dia buat syariat. Tidak apa-apa walaupun Rasul tidak kerjakan, tapi ini kan apik, ini kan baik. Nah, ngomong ini kan baik, menurut saya ini baik, itu namanya hawa nafsu itu. Jadi ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsu itu mengikuti selera dia, keinginan dia, yang penting baik.
Ya, itu hawa nafsu. Taib. Dan keburukan bid'ah konsekuensinya apa jemaah? Hadmus sunnah, menghancurkan sunnah. Kalau bid'ah sudah disebarkan, maka sunnah itu menjadi mati. Bahkan orang yang mengamalkan sunnah dianggap bid'ah justru. Kan kewali. Ruwet wis nang iki. Ruwet wis nang iki jemaah. Sing mau ngamalno sunnah dianggap bid'ah. Karena saking wis nyebare bid'ah. Nah, dan lagi memecah belah. Piro itu? Wis hitungan dhewe sampean wis. Piro? 6 apa 7? 6. Itu adalah tafarruqul ummah. Memecah belah umat. Jadi umat menjadi terpecah belah dengan sebab bid'ah. Nah, taib, kemudian Syekhul Islam mengatakan al-mahdiyina fa inna kulla wa iyyakum wadzil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Taib. Bid'ah ada dua macam jemaah ya. Bid'ah ada dua macam. Yang pertama bid'ah i'tiqadiyah, yang kedua bid'ah amaliyah. Bid'ah dalam keyakinan, bid'ah dalam amalan, perbuatan. Yang berbahaya bid'ah dalam keyakinan karena bisa berkonsekuensi kufur. Namun bid'ah amaliyah konsekuensi hanya dosa saja. Artinya fasik, dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran. Yani beribadah dengan hal yang tidak disyariatkan, itu bid'ah amaliyah. Tapi bid'ah i'tiqadiyah, yani meyakini hal yang tidak diyakini Rasul dan para sahabat. Nah, dan maksud umat berpecah belah ini berjamaah berpecah belah dalam akidahnya, dalam keyakinan, dalam pokok-pokok agama. Karena kalau masalah berpecah umat dalam hal masalah ibadah, artinya berselisih dalam hal ibadah, itu sudah ada di zaman Nabi sekalipun. Sudah ada di zaman para sahabat. Tapi perpecahan dalam akidah, dalam pokok agama enggak ada di zaman para sahabat. Gitu. Jelas ya? Jadi yang dimaksud perpecahan, perselisihan yang tercela itu bukan perselisihan seperti adanya imam madhab. Imam madhab berselisih, berijtihad enggak masalah, itu enggak tercela. Di zaman Nabi saja ada perselisihan dalam hal masalah ijtihadiyah. Jadi maksud Nabi mengatakan wa satabtariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Maksudnya dalam hal apa? I'tiqad. Makanya kalau ditanya apa akidahnya imam yang 4, akidahnya satu, mereka Ahlus Sunnah. Akidah salaf, akidah salafus saleh, akidah Nabi dan para sahabat. Tidak berselisih sama sekali akidah imam yang 4. Tapi dalam masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, masalah amalan ibadah, ya berselisih. Ya. Jadi mohon diperhatikan ini. Perselisihan imam yang 4 itu bukan dalam pokok agama. Ya, akidah mereka satu saja yang berselisih Imam Abu Hanifah dengan 3 imam yang lainnya dalam hal iman. Itu pun sebagian ulama mengatakan sudah rujuk. Jadi menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang namanya iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun. Iman itu adalah ucapan lisan dan keyakinan hati saja, kata Imam Abu Hanifah. Dan itu beliau dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Hamad ibn Abi Sulaiman. Dan banyak ahli fikih Kufah yang berakidah ini tentang iman. Itu saja perbedaannya. Seluruh akidah yang lain sama berjamaah. Makanya Imam Abu Hanifah tidak disebut sebagai ahli bid'ah, tapi dalam posisi iman saja disebut murji'atul fuqaha. Murji'ahnya para ulama ahli fikih yang itu tadi keyakinannya. Yang benar amal bagian dari iman. Iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yajur bi ta'ah wa yanqusu bi maksiyah. Itu iman menurut ahli sunnah. Maka akidah para imam yang 4 satu para jemaah. Tidak ada yang berselisih di antara mereka. Adapun masalah-masalah ijtihadiyah betul. Bahkan hampir pada banyak permasalahan berselisih, berijtihad mereka. Contoh dalam salat saja, subhanallah ya, dalam salat saja cara duduk imam yang 4 ini beda-beda. Ada yang tawaruk, ada yang tirash, ada yang merinci, ada yang global seperti madhab Maliki. Madhab Maliki semuanya tawaruk duduk. Contoh kemarin salat Idul Fitri kemarin. Ya. Menurut madhab Syafi'i, takbir yang pertama itu adalah 7 itu selain takbiratul ihram. 7 itu. Berarti menjadi berapa dalam madhab Syafi'i? 8 sama takbiratul ihram. Madhab jumhur enggak.
7 itu ya bersama takbiratul ihram. Berselisih. Nah, dalam hal seperti ini kita harus berlapang dada para jemaah. Baik ya, jadi itu 2 macam bid'ah. Yang kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, dan ahli sunnah wal jamaah mengetahui, yakni meyakini bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah kalamnya Allah. Dan ini beliau mengatakan demikian berdasarkan firman Allah di surah An-Nisa ayat yang ke-122 para jemaah. Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapa yang lebih jujur, lebih benar perkataannya daripada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat apa? Memiliki sifat bicara. Allah itu berbicara. Allah itu disifati sifat kalam, dan kalamnya Allah terdiri dari huruf-huruf, makna-makna, dan masmu' terdengar. Subhanallah jemaah. Itu akidah ahli sunnah. Allah itu berbicara, ya. Dan Asy'ariyah pun menetapkan Allah berbicara, ya, menetapkan. Tapi nanti ada perbedaan dalam hal masalah hakikat bicaranya Allah. Kalau menurut ahli sunnah, Allah berbicara dengan huruf-huruf dan kalimat, dan terdengar bicaranya Allah itu bisa didengar, masmu'un. Siapa buktinya yang mendengar? Nabi Musa alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut, dan Al-Quran bagian dari apanya Allah? Al-Quran kalamnya Allah, ya. Al-Quran kalamnya Allah. Dalam surah An-Nisa ini Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Dalam lafaz yang lain di surah An-Nisa juga ayat yang ke-6, yang tadi ayat 87, ini ayat 122 tadi. Wa man asdaqu minallahi qila. Kalau tadi hadisan perkataan, ya, ini qila juga sama, perkataan kalamnya. Siapa yang lebih jujur daripada Allah? Dan Nabi selalu mengulang fa inna khairul hadi, fa inna, apa kata Nabi? Khairul hadi, fa inna asdaqal hadits, fa inna khairul hadithi. Diulang-ulang oleh Nabi. Sebaik-baik perkataan adalah kitabnya Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ahli sunnah kata Syekhul Islam wa yu'assiruna kalamallahi ala ghairihi min kalami asnafin nas, dan mereka mendahulukan perkataan Allah atas perkataan selainnya dari perkataan-perkataan manusia. Maksudnya dalam beragama para jemaah. Jadi ahli sunnah itu selalu mendahulukan perkataan Allah daripada manusia. Artinya dalil. Yang pertama kitabullah. Nah, lalu wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin ala hadi kulli ahad, dan mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad. Berkeliaran syubhat di masyarakat kalau seorang ulama yang menyeru kepada mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Maknanya mari kepada Al-Quran dan Sunnah itu dalam beragama harus berhujjah dengan dalil. Namun tetap bimbingan para ulama. Nah, orang-orang yang menebarkan syubhat apa katanya? Bagaimana mereka kembali kepada Quran dan Sunnah sementara mereka tidak sejaman dengan Nabi? Maka mereka itulah justru orang katanya yang meninggalkan ulama. Itu kesesatan katanya, mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi menuduhnya kembali kepada Quran dan Sunnah itu tanpa bimbingan ulama. Ini keliru, ini apa, bentuk tuduhan. Ya. Slogan kembali kepada Quran Sunnah maksudnya kembali dalam beragama harus ada dalil dasar, dan tentu menurut penjelasan siapa? Para ulama. Makanya para jamaah sekalian, banyak juga kalam-kalam dari ulama seperti Imam Syafi'i, imam-imam yang 4, para ulama dari kalangan para ulama salaf memerintahkan kita untuk selalu berpedoman dengan dalil. Walaupun mengikuti ulama yang berdalil maksudnya. Gitu. Jadi keliru ya pemahaman seperti itu. Itu sebenarnya seruan taklid, buta kepada kiai atau ulama, itu sebenarnya itu yang mereka inginkan itu. Makanya mereka kadang marah kalau ditanya dalil, coba. Alah kowe ngerti apa dalil, wis pokoke melok lah wis. Oh, itu sebenarnya seruan untuk taklid buta kepada ucapan seseorang, mengabaikan dalil, gitu. Makanya Syekhul Islam tegas di sini, mendahulukan petunjuk Nabi, mendahulukan kalam Allah, mendahulukan petunjuk Nabi atas petunjuk manusia. Dan itu para imam.
Imam Abu Hanifah mengatakan la yahillu li ahadin, tidak halal bagi siapapun berfatwa bi kalamina, dengan kalam kami, malam ya'lam min aina akhadnahu, haram berfatwa dengan fatwa kami sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya fatwa itu. Artinya kita dituntut untuk cerdas dalam beragama, jangan hanya ikut tapi harus tahu ini ulama ngomong ini dasarnya apa, dalilnya apa. Dan setiap ulama pasti membawakan dalil-dalil tersebut berjamaah. Jelas ya? Maka Imam Syafi'i juga mengatakan ajma'al muslimuna ala man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah. Sepakat umat Islam ini, ulama Islam sepakat, siapa yang sudah jelas sunnah Nabi, yakni dalil dari Nabi, hadis Nabi sudah jelas datang kepadanya, sepakat an la yada'aha liqauli ahadin minan nas. Sepakat untuk tidak meninggalkan sunnah tersebut demi perkataan manusia. Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah jemaah. Perkataan Syekhul Islam mendahulukan kalamnya Allah, mendahulukan petunjuk Nabi adalah sebagaimana di dalam surah atau di dalam ayat-ayat Quran yang memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, misalnya dalam ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan membatalkan amal-amalan kalian. Ini orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul akan berkonsekuensi amalannya batal. Demikian. Taib. Walihada, kata Ibn Taimiyah, oleh karena inilah summa ahlal kitabi wa sunnah, mereka dinamakan ahlul kitab, ahlus sunnah. Yani orang yang berpegang dengan petunjuk Nabi disebut ahlus sunnah karena berpegangnya mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wasumu ahlal jamaah li'anna al-jamaah hiya al-ijtima'u wa didduha al-furqah. Dan mereka disebut juga ahlul jamaah karena bersatunya mereka di atas kebenaran. Dan lawan dari al-jamaah yakni al-furqah, yakni perpecahan. Maka ahli sunnah itu bersatu dalam akidah, keyakinan, pokok-pokok agama para jamaah. Dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat kelak tetap akidahnya satu. Ya. Makanya jangan terkecoh dengan seruan-seruan menyeru kepada akidah-akidah dengan nama-nama tertentu seperti bermadhab. Mari kita berakidah misalnya Asy'ari, mari kita berakidah Mu'tazili, mari kita berakidah Maturidi. Dibangga-banggakan. Padahal Imam Abu Hasan Asy'ari sudah bertobat dari akidah yang beliau anut selama ini. Pada masa beliau sudah tobat dari Mu'tazilah 40 tahun, dan pada masa fase berikutnya beliau terpengaruh pada siapa? Oleh Al-Kulabiyah. Disitulah menetapkan sifat namun membatasi sifat yang masuk akal saja. Sampai akhirnya Imam Abu Hasan Asy'ari menetapkan seluruh sifat, bukan hanya membatasi 6 sifat saja. Seluruh sifat ditetapkan mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Demikian berjamaah. Jadi hakikat pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari adalah ahli sunnah yang menetapkan seluruh sifat, bukan yang mentakwil sifat berjamaah. Imam Abu Hasan Asy'ari menetapkan dalam kitab beliau yang setelah taubatnya menetapkan akidah salaf, itu menetapkan Allah fis sama, istiwa ala arsyihi, istiwa di atas arasy. Ya. Tidak menetapkan. Dan para jemaah sekalian, kalau dikatakan Allah ada tanpa, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak di mana, ini orang yang berakal akan bingung dia. Berarti Allah enggak ada kan gitu. Taib, kalau gitu Allah di mana-mana wes. Allah di mana-mana. Itu tambah rusak lagi. Dan itu ternyata akidah Nasrani ternyata. Akidah Tuhan everywhere, ya, itu akidah Nasrani. Yesus itu everywhere, ada di setiap tempat Yesus itu. Jadi akidah Allah di mana-mana itu akidahnya yang mirip akidahnya Nasrani. Kemudian mengatakan Allah ada tanpa tempat, ini akidah yang membuat orang bingung. Sama saja Allah itu tidak ada. Allah mawjud, Allah ada. Di mana Allah? Fis sama. Allah di atas langit. Allah di atas makhluknya. Istiwa Allah di atas aras. Kapan Allah istiwa? Allah istiwa setelah menciptakan langit bumi. Istiwa Allah. Sebelumnya bagaimana? Allah tidak istiwa sebelumnya di atas aras. Di mana Allah sebelumnya? Wallahu alam. Tetapi Allah tetap pada ketinggiannya. Enak. Ya.
Jadi jangan sampai takut menetapkan Allah itu bertempat seolah-olah menyerupakan dengan makhluk. Jangan takut jemaah. Kata tempat, ya jemaah, itu Al-Quran tidak menetapkan, tidak pula meningkari, menafikan, tidak. Kata tempat. Makanya kalau ada orang mengatakan, apakah Allah bertempat? Maka pertanyaan ini antum tanya lagi, apa maksud tempat yang dimaksud oleh antum? Termasuk arah, apakah Allah berarah? Antum tanya dulu, apa maksud arah? Kalau maksud tempat ini Allah diliputi oleh tempat, maha suci Allah dari tempat. Tapi kalau tempat mananya Allah istiwa di atas aras, itu ini maksud tempat, maka naam Allah bertempat. Istiwa di atas aras. Nah, jadi kata-kata tempat, kata-kata arah, jemaah, ini perlu dirinci apa maksudnya. Karena bisa bermakna benar, namun bisa juga bermakna salah. Dan kata tempat ini tidak ditetapkan Quran, tidak ditetapkan hadis, tidak pula dinafikan. Kalau sebuah sifat yang disematkan kepada Allah tidak ditetapkan, tidak dinafikan, maka rinci dulu apa maksudnya. Seperti apakah Allah berjasad? Tanya dulu apa maksud jasad. Kalau dimaksud jasad, jadi Allah seperti kita, punya tangan, punya kuku, punya jari, punya urat, nadi dan semisal, maka maha suci Allah dari sifat jasad seperti itu. Tapi ini maksud dengan al-jisim jasad itu maksudnya Allah punya sifat wajah, tangan, kaki yang tidak serupa dengan makhluk. Maka tidak masalah kita katakan Allah memiliki jasad dengan makna tadi. Allah punya wajah, ya. Walaupun hindari makna Allah memiliki anggota tubuh. Jelas ya, kalau anggota tubuh ini hindari. Tapi kalau masalah Allah berjasad maka perlu perincian. Jelas ya? Nah, makanya mereka itu sebenarnya ketika enggak mau mengatakan Allah punya tangan, karena dalam otaknya mereka sudah terbayang serupanya Allah dengan makhluk kalau punya tangan. Berarti mereka itu menolak sifat tangan, dalih atau dasarnya adalah akal jemaah. Dan mereka menolak, sebelum mereka menolak, mereka telah terlebih dahulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena dalam otak mereka seperti pertanyaan seorang kiai yang duet dia menyatakan Allah itu kalau turun atau Allah kalau di atas aras beristiwa, berarti Allah butuh aras. Kalau Allah berarti aras lebih besar dari Allah. Ini kalau ini semua adalah akal semua jemaah. Kalau ya, nggak ada kalau pokoknya Allah istiwa sesuai dengan kebesaran Allah, dan istiwa Allah tidak serupa dengan istiwa makhluk. Dan Allah istiwa di atas aras bukan berarti Allah butuh aras. Nah, ini sebenarnya meroja pelajaran lama ini di akidah wasitiyah ini. Di awalnya itu kan pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Taib jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah bersatu di atas kebenaran, akidah mereka satu, tidak berbeda-beda. Makanya dalam sebuah kaidah disebutkan la ta'adudiyyata fil i'tiqad wat tauhid. Tidak ada keanekaragaman, yakni tidak ada madhab-madhab di dalam masalah akidah. Satu madhab saja. Jadi kesimpulannya gini jemaah, bermadhab di dalam akidah itu sesat, tapi bermadhab di dalam fikih dan amaliyah itu boleh. Jelas jemaah ya? Kalau misalnya boleh memilih madhab-madhab dalam akidah, tidak ada. Satu madhab saja. Ahli sunnah wal jamaah, aqidatus salaf. Ya. Tidak ada istilah akidah kulabiyah, akidah maturidiyah. Kenapa kita harus mengikuti akidah-akidah yang tidak berdasarkan dari akidahnya para salafus saleh? Taib. Kemudian ikhtilaf itu ada dua macam para jamaah sekalian. Yanqasimul ikhtilafu ila qismaini. Ikhtilaf itu ada dua macam. Yang pertama ikhtilafun tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu'. Nah, ikhtilaf tanawwu' yakni ikhtilaf yang sifatnya keanekaragaman yang boleh. Gitu ya. Ikhtilaf tanawwu'. Contohnya seperti di dalam hal-hal amaliyah ibadah. Nabi kadang melakukan ini, Nabi kadang melakukan itu. Istiftah saja ada 12 macam lebih.
Doa istiftah. Itu namanya khilaf tanawwi, jadi boleh ini dan boleh yang itu dalam hal amaliyah ibadah. Yang kedua ikhtilaf itu ikhtilaf tudad, yang ikhtilaf yang kontradiksi. Ya. Ini dua perbedaan ya yang saling berlawanan. Nah, ikhtilaf tudad ini seperti ikhtilafnya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Contoh, menurut ahli sunnah azab kubur hak, menurut Mu'tazilah azab kubur tidak ada. Tudad, nggak bisa. Yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Nggak ada boleh-boleh saja, tidak apa-apa wis. Mau mengatakan azab kubur nggak ada, tidak apa-apa, karena mereka juga punya dalil. Nggak boleh begitu. Itu tudad namanya, cuma. Nah, jadi wa huwa an yakunal qaulani mukhtalifaini kal ikhtilaf baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Jadi ini dua perkataan yang berbeda, yang berkontradiksi seperti perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Nah, wal ijma'u huwal aslu tsalis, kata Syekhul Islam, dan ijma'. Jadi Quran dan sunnah kemudian mengikuti para sahabat. Nah, yang ketiga, yang pertama Al-Quran, ya. Yang kedua sunnah, yang ketiga wal ijma, dan ijma, yang ijma itu kesepakatan. Wal aslu tsalis alladhi yu'tamad alaihi fil ilmi wad din. Jadi sumber hukum yang ketiga maksudnya. Pertama apa jemaah? Al-Quran, berpegang dengan Quran, yang kedua berpegang dengan sunnah, yang ketiga ijma. Ijma yakni maksudnya ijma'nya para salafus saleh, ijma'nya para sahabat. Nah, ijma'. Sebab umat ini disepakati ya berada di atas kebenaran. Yani sepakatnya umat ini pasti benar para jemaah. Ulama ya, umat maksud di sini para ulama. La tajtami'u ummati ala dhalalatin, kata Nabi. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Nah, ijma maksudnya ittifaq ulama al-asri ala amrin dini. Ijma artinya kesepakatan ulama atas perkara-perkara dalam agama. Wa huwa hujjah, dan ijma ini adalah hujjah qati'atun yajibul amalu bihi. Dan ijma adalah hujjah yang pasti, yang wajib diamalkan. Dan ijma yang dimaksud ijma'nya para salafus saleh, ijma' para sahabat. Oleh karena itu para jemaah, ketika Utsman bin Affan membuat syariat baru, adzan Jumat 2 kali. Jemaah, adzan Jumat 2 kali. Ada orang sekarang mengatakan Utsman bin Affan berbuat bid'ah katanya. Jadi adzan yang 2 kali ini, adzan sebelumnya itu bid'ah. Maka ini kekeliruan. Karena apa? Karena Utsman bin Affan melakukan adzan seperti itu, tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari. Ini maknanya ijma sukuti, ijma para sahabat. Ya, ijma para sahabat. Dan kita diperintah Nabi mengikuti siapa tadi? Sunnahnya siapa? Khalifah yang 4, salah satunya Utsman bin Affan. Maka adzannya Utsman itu bukan bidah, tapi itulah sunnah Nabi. Karena Nabi memerintahkan kita ikut sunnahnya Utsman, atau diistilahkan dengan ijma'nya para as-sahabah. Ijma' para sahabat. Nah, termasuk membukukan Al-Quran, bukan bid'ah, tapi perbuatan Utsman atau perbuatan Abu Bakar pada awalnya. Nah, kemudian disebut huwal aslu tsalis oleh Ibnu Taimiyah. Ijma' disebut dia prinsip yang ketiga, yakni dalil as-salis ba'da al-kitabi wa sunnah. Maksudnya dalil ketiga, sumber ketiga, sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi al-awal dua Quran, lalu apa lagi? Kemudian As-Sunnah, ya, kemudian ijma' para as-salaf. Alladzi ya'tamidu 'alaihi fil ilmi wad din. Yani yang berdasarkan ijma' tersebut di atas ilmu atau pada ilmu dan agama. Jadi bukan semata-mata ijma', tapi ijma' yang berdasarkan. Jadi ijma itu sebenarnya hasil daripada berpegangnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi ijma itu akibat daripada berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hum yazinuna bihadhil usuli thalatha jami'a ma 'alaihi an-nas. Maka ahli sunnah menimbang dengan usul yang 3 ini seluruh perbuatan manusia.
min aqwalin wa a'malin batinatin aw dhahiratin mimma lahu ta'allaq bid-din. Yani ahli sunnah wal jamaah itu menimbang dengan tiga ini, menjadi barometernya tiga, Quran, sunnah dan ijma, kesepakatan para salaf atas perbuatan manusia, amalan-amalan manusia baik lahirnya atau batinnya yang khusus berkaitan agama. Nah, jadi kalau orang dianggap sesat tidak sesat, timbangannya tadi tiga ini. Apakah ada ijma dari para salaf atas perbuatannya? Kalau misalnya di Quran tidak ada, di hadis tidak ada barangkali, lihat yang ketiga, apakah ada ijma kesepakatan mereka? Maka adzan Jumat 2 kali dasarnya ijma para salaf, ijma para sahabat. Nah, kemudian wal ijma'ul ladzi yandhabitu huwa ma kana alaihi salaf, dan ijma yang dianggap atau yang sejalan, yang sesuai itu adalah ijmanya para as-salaf wa ba'dahum, sementara setelah para salaf kathural ikhtilafu wa intasaratil ummah. Nah, jadi semakin jauh dengan para salaf tentu semakin banyak perselisihan jemaah, sehingga terkadang ijma itu sulit. Misalnya ulama di zaman sekarang ijma itu sulit karena semakin jauhnya, apalagi semakin berkembang teknologi, jadi semakin sulit lagi, semakin jauh berpecah. Maka ijma yang dianggap ijmanya para ulama-ulama terdahulu dari kalangan para ulama as-salaf. Maka setelah para salaf banyaknya perselisihan dengan sebab apa para jamaah tadi? Dua ya. Pertama, karena jauhnya dari masa para salaf, jadi semakin banyak berpecahan. Yang kedua, karena intisyarul ummah fi aqtaril ardi ba'dal futuh, karena umat semakin menyebar lagi. Kalau di zaman dulu kan umat sekitar mungkin Hijaz, Syam, sudah itu saja. Jadi untuk ijma itu lebih mudah. Kalau sekarang semakin sulit lagi. Kalau semakin banyak negeri-negeri Islam, semakin luas negeri-negeri Islam, apalagi dengan setelahnya penaklukan Islam, negara-negara menjadi negara-negara Islam, maka semakin sulit. Makanya ijma yang dianggap adalah ijmanya makana alaihi salafu, ijmanya para as-salaf, ini para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kalau sudah ijma mereka, ijma tidak boleh dibatalkan oleh orang-orang sekarang. Dulu sudah ijma, misalnya imam yang 4 ijma atas haramnya musik, alat musik misalnya. Lalu kita katakan, enggak ijma, khilaf. Siapa yang menyelisihinya? Ulama zaman sekarang. Enggak boleh. Bahkan Imam Ibnu Hazm saja, apalagi Yusuf Qaradawi, Imam Ibnu Hazm saja tidak berhak dia untuk menyelisihi yang sudah ijma tadi. Kata Imam Ibnu Hazm kan alat musik halal karena apa? Hadis-hadis yang dhaif katanya. Apalagi Imam Ibnu Hazm bukan ahli hadis, berbicara tentang hadis, sehingga lemah pendapat beliau. Jadi yang kuat, alat-alat musik itu haram berdasarkan kesepakatan imam yang 4. Kalau kita baca kitab mazhab imam 4 mengharamkan. Makanya kata para ulama imam mazhab 4 ya dalam kitab madhabi al-fiqh ala madhahibil arba'ah, kitab fikih madhab imam 4 disebutkan, kalau mencuri alat musik itu tidak, ketika rusak alat musiknya tidak dihukumi, tidak diberi denda. Kenapa? Karena mencuri hal yang haram, alat musik gitu jemaah. Nah, ini menunjukkan keharaman tentang alat musik. Contoh saja. Nah, jadi ijma itu kalau sudah, atau di zaman dulu sudah ada khilaf, di zaman para salaf ada khilaf, lalu kita katakan sekarang ijma, nggak boleh juga. Jelas ya jemaah? Tidak boleh mengatakan adanya khilaf padahal ulama dulu salaf telah ijma. Sebaliknya, tidak boleh mengatakan ijma padahal dulu ulama salaf ada khilaf dalam masalah ini. Dan antum tidak boleh menjadi khilaf yang berikutnya. Misalnya, ulama salaf dulu khilaf kepada 3 pendapat, lalu antum menjadi pendapat yang keempat, nggak boleh. Cukup kita 3 khilaf ini saja, ya. Jadi jangan kita menambah khilaf kalau para as-salaf sudah khilaf, apalagi mengatakan ijma. Demikian. Masuk isya belum? Baik. Kemudian faslun, pasal, dan ini bab yang atau pasal yang terakhir para jemaah sekalian, yakni summahum ma'a hadhil usul, kemudian mereka ahli sunnah bersamaan dengan prinsip-prinsip akidah, maksudnya ya. Prinsip-prinsip akidah. Nah,
maka mereka pun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ala ma tujibuhu asy-syari'atu. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bersama dengan prinsip yang kuat, akidah yang lurus, mereka amar ma'ruf nahi munkar. Perhatikan, amar ma'ruf nahi munkar mereka sesuai dengan yang diwajibkan syariat. Karena apa? Harus ada perkataan ini. Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Karena ada orang-orang atau sekelompok orang yang menyimpang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar namun dengan cara yang menyelisih syariat. Bahkan hakikatnya mereka yang membuat kemungkaran. Bukan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka yang justru membuat kemungkaran. Contohnya apa? Kaum Mu'tazilah. Amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka adalah dengan cara memberontak penguasa yang zalim. Kata mereka ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Atau amar ma'ruf nahi munkar mengambil alih haknya para penguasa. Tidak boleh jamaah. Dengan membuat kerusakan, menghancurkan tempat-tempat maksiat misalnya. Yang itu adalah haknya, tugasnya para penguasa, diambil alih oleh mereka. Ini juga sebuah kemungkaran yang menimbulkan justru fitnah. Maka amar ma'ruf nahi munkar disebutkan di sini, yakni ala ma tujibuhu syariah, sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat. Nah, inilah pasal yang menyempurnakan dari pasal sebelumnya, yaitu di antara karakteristik ahli sunnah wal jamaah, di antara dibahas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian nanti dibahas tentang masalah bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah akhlak mereka, ya. Jadi ciri khas nama kitab-kitab akidah diantaranya adalah setelah membahas tentang masalah akidah di awal-awal kitab, di akhirnya nanti dibahas tentang bagaimana setelah lurusnya akidah agar lurus pula amalan ibadah, dan bagaimana agar akhlak juga lurus, akhlak juga baik. Karena ada orang yang mengabaikan akhlak, katanya yang penting akidah. Ini keliru para jemaah. Keliru karena di dalam banyak ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis yang menyatakan keseimbangan antara akhlak dan juga akidah. Allah Ta'ala di dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Misalnya kalau dalam hadis Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Ini akhlak yang dikaitkan dengan akidah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Berarti akhlak yang baik memuliakan tamu ini bagian daripada apa jemaah? Bagian daripada akidah. Menunjukkan kelurusan akidah. Hati-hati ini. Di sebagian ikhwan kan yang penting akidah lurus, masalah akhlak amal nomor 2. Tidak. Dua-duanya harus seimbang sejalan. Ya. Karena orang yang akhlaknya buruk kepada manusia menunjukkan rusak juga akidahnya. Oleh karena itu digabungkan dalam banyak hadis perbuatan. Misalnya falyakul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, ini akidah ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini adalah sifat ahli sunnah. Allah sifati mereka di dalam Quran. Ini bukan ahli sunnah kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah mensifati orang yang beriman. Apa kata Allah? Orang beriman mana? Orang yang bertauhid. Ahli sunnah wal jamaah itu orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna. Ini surat At-Taubah ayat 71 jemaah. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah mensifati ahli sunnah orang-orang beriman dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam surah Ali Imran juga ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa sifatnya? Umat terbaik itu apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan Nabi juga mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman. Ini tingkatan dalam amar ma'ruf. Kalau melihat kemungkaran cegah jemaah. Robah dengan tangan kalau yang mampu, yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Makanya kalau antum dengan tangan punya antum kekuasaan pada lingkungan keluarga saja. Karena antum sebagai penguasa di keluarga tersebut. Boleh dengan tangan kepada istri, kepada anak. Adapun di luar itu antum tidak punya hak. Anaknya orang, tetangga ya dipukul, enggak boleh jemaah. Nah. Baik, saudara dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa ma ba'd. Perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ala ma tujibu syariah. Amar ma'ruf nahi munkar atas apa yang diwajibkan syariat. Yani maksudnya amar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Yang pertama mengerti tingkatannya, yaitu dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Nah, sesuai dengan kemaslahatan dan kemampuan tentunya jemaah. Kapan maslahatnya tangan, kapan maslahatnya lisan, kapan maslahatnya hati. Dan kapan mampunya tangan, kapan mampunya hanya lisan, dan kapan mampunya hanya hati. Yang kedua sesuai dengan syariat, yakni an yakunal amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar aliman bima ya'muru wa yanha. Yang kedua, yakni orang yang melakukan amar ma'ruf munkar harus berilmu terhadap apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya. Karena bisa jadi bahkan kebalik jemaah, orang yang beramar ma'ruf malah apa jemaah? Mencegah yang ma'ruf. Yang harusnya mencegah yang munkar malah mencegah yang ma'ruf. Nah, ini kekeliruan, makanya harus dengan ilmu, dan dasarnya surah Yusuf ayat 108. Ini dakwah dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Ilmu terhadap apa yang akan kita dakwahkan, ilmu tentang kondisi orang yang akan kita dakwahi, dan ilmu tentang cara kita berdakwah. Kapan tegas, kapan lemah lembut. Jadi 3 jenis ilmu dalam dakwah. Pertama ilmu syariatnya, yang kedua ilmu kondisi orang. Apa nih orang yang kita dakwah ini, kondisinya, keadaannya, apa alirannya, apa manhaj mereka, orang kafirkah mereka atau orang Islamkah yang berbuat bid'ah, atau orang Islam yang suka maksiat. Harus tahu kondisi itu, ilmu itu, dan ilmu caranya, kapan tegas. Makanya dalam ayat yang lain, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kapan itu mau'izah? Ya, kapan itu jidal, kita mendebat itu kapan waktunya. Itu tata cara kita dalam dakwah. Taib. Karena ada orang yang beramar ma'ruf tujuannya, namun pertama tanpa ilmu, atau yang keduanya amar ma'ruf tidak paham hakikat ma'ruf. Ma'ruf itu kata para ulama adalah, dan apa itu ma'ruf dan apa itu munkar ya. Ma'ruf itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah minal imani wal amal salih. Itu ma'ruf. Ungkapan untuk setiap apa yang dicintai Allah berupa iman dan amal. Apa saja itu ma'ruf. Nah, munkar apa? Ismun jami'un likulli ma yakrahu Allahu wa naha'an. Munkar itu adalah setiap apa yang Allah benci dan Allah larang. Syirik apa jemaah? Ma'ruf apa munkar? Oh, paling besarnya hal kemungkaran. Maka aneh kalau amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar hanya sekedar jangan merokok, jangan ini. Lah syiriknya dibiarkan, bid'ahnya dibiarkan. Kan ada yang begitu. Kenapa enggak mau bahas syirik dan bid'ah? Ini akan menimbulkan perpecahan. Dibiarkan berarti. Syiriknya dibiarkan, bid'ah dibiarkan. Maka tidak akan tegak agama kalau begitu caranya coba. Jadi setiap kemungkaran paling besar dulu. Ada 3 sifat pada diri seseorang jemaah. Pertama ini orang suka nyembah kuburan. Yang kedua juga suka kedukun, suka judi dan merokok. Ini mana dulu ini jemaah? Ini 4-4-nya musibah semua ini. Jangan dibahas rokok dulu, rokok itu biarkan aja dulu. Yang bahaya dulu harus dia sadarkan. Orang berbuat syirik, orang berbuat misalnya suka kedukun, juga suka judi, suka minum, suka merokok. Nah, yang dibahas rokok dulu. Rokok biarkan. PPN rokoknya tidak apa-apa. Yang penting yang besar dulu yang harus kita dahulukan. Nah, ini dakwah ini perlu ilmu itu, mana prioritas. Makanya Nabi ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi, kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaihim syahadat alla ilaha illallah. Kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka pertama kali kamu dakwah adalah syahadat. Dalam lafaz yang lain, an yuwahhidullah, agar mereka tauhid kepada Allah.
baru nanti sholat, baru perintah zakat dan seterusnya, sesuai dengan urutannya. Kemudian para jamaah sekalian, ahli sunnah wal jamaah wa yarawna iqamatal hajj wal jihad wal jama', memandang bahwa menegakkan haji, jihad dan sholat Jumat wal a'yad serta hari raya ma'al umara abraran kanu aw fujjaran, harus bersama pemimpin penguasa, baik penguasa yang baik atau penguasa yang jahat sekalipun. Nah, di sini ini ahli sunnah yarawna ya'taqidun, ahli sunnah meyakini. Maka kenapa kita jihad nggak mau jihad kalau tanpa pemimpin? Karena itu bukan jihad yang syar'i kalau tanpa pemimpin. Harus ada pemimpin yang hak, yang sah, resmi. Maka syarat jihad para jemaah sekalian ya, tidak sembarangan. Syarat jihad yang pertama Islam dia. Yang kedua al-aql, berakal. Orang gila nggak boleh jihad, malah merusak nanti. Yang ketiga al-bulugh, anak-anak nggak wajib jihad. Makanya Ibnu Umar dilarang Nabi pada saat perang Uhud. Tapi saat perang Khandaq, padahal Ibnu Umar sudah kakinya diangkat supaya kelihatan tinggi gitu cuma. Kata Nabi, berapa umurmu? Ternyata belum 15, nggak boleh. Nah, ketika perang Khandaq ikut dia karena sudah lewat 15. Ya. Jadi al-bulugh. Kemudian az-zukuriyah. Yang keempat harus laki-laki, perempuan nggak boleh jihad. 6. Yang kelima salamah minadh dharar, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, harus yang sehat. Kemudian wujud dan nafkah, harus punya nafkah. Yang ketujuh idnu al-walidain al-abawain, harus ada izin dari kedua orang tua dalam jihad tatawu'nya. Kalau dalam jihad wajib tidak harus izin orang tua. Nah, dan ini jihad berjamaah ada dua macam, ada jihadut tolab, ada jihadut dafa'. Jihad untuk tolab, menyerang. Ada jihad dalam bertahan. Nah, jihad dalam menyerang ini, para jamaah sekalian, itu harus sepenuhi syarat-syarat. Diantaranya adalah al-istita'ah, kemampuan. Ya, kemampuan. Beda dengan jihad untuk bertahan, baru itu wajib. Setiap muslim wajib ketika mungkin diserang, maka dia wajib untuk mempertahankan dirinya. Seperti saudara-saudara kita mungkin di Palestina, maka dia posisi kalau diserang wajib dia untuk melawan, membela dirinya. Adapun jihad untuk membuka, jihad untuk ofensif istilahnya, membuka wilayah, maka ini harus ada imamnya, harus ada benderanya, harus ada imam, bendera, dan ada kekuatan, kemampuan berupa senjata. Ya. Maka aneh jihad-jihad sekarang ini, jihad di gereja. Coba ngapain jihad di gereja juga? Imamnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, musuhnya juga bingung dia. Orang Islam sendiri kadang dibunuh. Dan itu yang membuat fitnah ketika ibadah-ibadah tidak dilakukan dengan secara syar'i, dan itulah bid'ah namanya. Jihad yang bid'ah itu yang begitu. Jadi ujung-ujungnya bid'ah itu memang merusak jamaah. Bid'ah itu merusak diri, merusak agama, merusak harta dan semisal, itu bid'ah. Makanya bid'ah itu dari segi bahasa artinya at-ta'ab wal kalal. Selain hal yang baru yang diadakan, secara bahasa bid'ah itu artinya adalah at-ta'ab, capek, letih, al-kalal dan bosan. Ya. Karena bid'ah itu sendiri memang begitu sifatnya. Ibadah yang diadakan itu sifatnya apa jemaah? Capek jemaah. Salat 100 rakaat. Salawat 4444 kali di malam Jumat sambil mandi kembang. Apa enggak capek jemaah? Capek. Ya. Maka dari sisi bahasa pas dengan sisi syariat. Ya. Ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Hal yang diadakan dalam agama tanpa dalil. Nah, kemudian wal Jumat itu maksudnya sholat Jumat. Jadi ahli sunnah itu sholat Jumat harus dengan penguasa. Wal a'yad, dan juga beridul fitri, beridul adha, berhari raya ya. Maka kita yang hari raya ikut selalu pemerintah ini ya, sudah sesuai sunnah, sudah sesuai dengan tuntunan. Jangan menyelisihi. Pemerintah tetapkan hari raya hari ini, hari itu, maka kita ikut. Itulah ciri khas karakteristik ahli sunnah. Dan kita berjamaah, imam sholat itu walaupun salah ya, jangan ragu. Kita tetap mendapatkan pahala jemaah. Tidak, salahnya imam itu tidak menjadi tidak menjadi rusaknya sholatnya makmum. Makanya berjamaah itu baik imamnya imam yang jelek, imam yang baik, tetap bermakmum kepada mereka. Sebab Nabi mengatakan, yusalluna lakum
imam itu salat mengimami kalian, fa in asabu, kalau imam itu benar, falakum, maka kalian dapat pahalanya. Imam salatnya mantap, imam orangnya baik, kita makmum dapat pahala. Tapi wa in akhtau, kalau imamnya salah keliru, maka kata Nabi, falakum wa alaihi, falakum wa alaihim, maka tetap kamu berpahala, dosa hanya bagi dia saja, mereka saja. Maka kalau antum misalnya ikhwan kunut subuh, ya kunut subuh bid'ah, kata Imam Ahmad bid'ah, karena hadisnya ada namun dhaif. Makanya cuma kadang-kadang memponis bid'ah itu juga ada khilaf kadang. Jadi khilaf dalam memponis bid'ah, ya ini enggak masalah, karena bukan masalah memponis bid'ahnya, tapi menetapkan sahih tidaknya sebuah hadis yang jadi khilaf. Kan kaidah yang sudah baku bahwa setiap ibadah yang dasarnya hadis dhaif, ibadah itu bid'ah. Ini sepakat semua kaidah ini. Maka ketika ada yang mengatakan hukum kunut subuh bid'ah, bukan masalah khilaf dalam menghukumi bid'ahnya, tapi khilaf dalam menghukumi hadisnya sahih tidaknya. Yang mengatakan hadisnya sahih mengatakan kunut subuh sunnah seperti Imam Syafi'i, tapi yang mengatakan kunut hadisnya dhaif seperti Imam Ahmad mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Nah, terlepas ini, maka ini masalah khilafiyah berarti. Tidak masalah ikhwan, ini khilafiyah. Maka ketika imam itu kunut subuh, kita tidak masalah kunut juga. Nah, dosanya kalaupun bid'ah bagi dia saja imam, adapun makmum tidak. Walaupun tentu usahakan pilih imam yang paling dekat dengan sunnah, tidak mengamalkan amalia-amalia bid'ah, itu lebih afdal tentunya. Nah, demikian. Jadi ahlu sunnah sholat di belakang hatta mereka orang-orang yang sesat, yang menyimpang, ya. Kata Imam Syafi'i, salat di belakang seluruh ahli bid'ah kecuali Syiah Rafidhah. Ya, jadi ahli bid'ah itu salat di belakang mereka tidak masalah kecuali Syiah saja. Karena kerusakan akidah daripada agama Syiah tadi. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam di dalam bahasanya beliau mengatakan wa yuhafizuna ala al-jama'at. Ciri ahli sunnah adalah menjaga sholat berjamaah. Karena ahli bidah ada yang tidak mau sholat di masjid umum, tidak mau jamaah. Tapi kalau ahli sunnah tidak pilih-pilih masjid, selama masjid tidak ada kuburannya, tidak pilih-pilih masjid. Bahkan ahli sunnah itu rela sabar di masjid yang banyak bid'ahnya sekalipun, karena itu masjid yang terdekat dengan rumahnya. Karena yang terbaik jamaah sholat di dekat masjid yang rumah kita dekat kepada masjid tersebut. Jangan keliling-keliling cari masjid, tidak usah. Kecuali di masjid itu memang melakukan pelanggaran yang berat seperti adanya kuburan di masjid itu dan semisal, atau mungkin sholatnya terlalu cepat sehingga antum tidak bisa mengikuti, maka tidak masalah. Tapi kalau bid'ah, betul hampir di mana yang murni bersih tidak ada, antum sabar, tidak apa-apa. Puji-pujian pakai speaker, ya sabar. Walaupun abdolnya ini nanti mungkin pemerintah kalau memberlakukan sangat bersyukur kita. Jadi speaker luar tuh cukup untuk azan. Wis azan tak ada apa-apa. Wong qomat itu adalah untuk keperluan orang yang di dalam masjid. Walaupun boleh qomat juga dikumandangkan di speaker luar boleh. Cuman ternyata banyak mudaratnya jemaah. Ada sebagian jemaah katanya enggak keluar masjid kecuali kalau sudah qomat saja. Ini keliru. Ini kebiasaan buruk jemaah. Mana dalil-dalil kita dengan hadis-hadis Nabi yang mengatakan, kata Nabi, bainal adzan wal iqamah da'watun la turad, antara adzan dan qomat ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Keutamaan didoakan malaikat yang duduk di masjid menunggu adzan, menunggu iqamah. Jadi banyak yang begitu. Kalau disengaja itu perbuatan buruk, kebiasaan buruk cuman. Jadi nunggu adzan, nunggu apa kalau di rumah nunggu iqamat. Makanya kalau gitu sudah qomatnya enggak usah dikeraskan biar mereka bingung. Iki wis qomat apa urung? Ya jemaah. Jadi jemaah, ketika adzan sesegera mungkin kita penuhi panggilan Allah dan nunggu qomat di masjid. Ya. Baik. Beda dengan seperti orang-orang Syiah tidak mau berjamaah kecuali kepada imam yang menurut mereka anggap sah. Atau ada kelompok-kelompok Islam misalnya tidak mau sholat di masjid yang bukan masjid golongannya. Nah, ini bahaya para jemaah. Ya. Bahaya sampai mengatakan tidak sah. Namun ahli sunnah tidak. Mereka berjamaah sholat, menjaga sholat dimanapun di masjid-masjid kaum muslimin. Demikian di antara poin-poin, dan masih ada beberapa poin para jemaah. Kita selesaikan satu kali lagi pertemuan insyaallah.
dan setelah itu kita akan mengganti kitab dan kita akan kaji tetap kitab-kitab akidah atau kitab-kitab manhaj insyaallah taala. Karena di sini alhamdulillah sudah ada fikih, sudah ada hadis ya, sudah ada tafsir ya, tinggal mungkin masalah-masalah akidah dan manhaj kita akan perbanyak insyaallah taala. Demikian Allah alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.